masyarakat diminta waspada gelombang tinggi. Kehadiran kapal tol laut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampaikan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2025. Selamat malam saudara, program Maluku Utara hari ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk edisi Senin 15 Juli 2024. Kali ini bersama saya Henry Nanlohi. 3 berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Baik saudara, inilah Maluku Utara hari ini selengkapnya. Informasi yang pertama, saudara, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang terjadi di beberapa wilayah di perairan Maluku Utara. Masyarakat, yaitu pengguna moda transportasi laut maupun para nelayan, diminta untuk mewaspadai peluang terjadinya gelombang tinggi. Wilayah yang berpeluang terdampak tinggi gelombang tersebut yaitu perairan Morotai hingga Loloda Halmahera Barat, selanjutnya perairan Ternate Batang 2, perairan Timur Halmahera, Weda, Bacan, Timur Obi, Kepulauan Sula, dan perairan Taliabu. Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, Saki Alim Nuari, mengatakan peluang gelombang tinggi yang terjadi di beberapa wilayah di Maluku Utara dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 2,0 meter. Untuk itu dirinya menghimbau masyarakat Maluku Utara, terutama masyarakat yang hendak bepergian dan menyeberang dengan menggunakan moda transportasi laut serta para nelayan untuk selalu waspada terhadap peluang terjadinya gelombang tinggi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa kami informasikan bahwa diperkirakan kondisi tinggi gelombang di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2,0 meter di beberapa wilayah perairan Maluku Utara seperti perairan Morotai, perairan Batang 2, perairan Loloda, perairan Bacan, Sanana Bobong, perairan Pulau GB, perairan Laut Halmahera, dan sekitarnya. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya peningkatan kecepatan angin yang mencapai 30 knots atau kalau kami bisa mengganti menjadi kilometer per jam sekitar 60 km per jam, dan hal itu diakibatkan oleh adanya pembentukan bibit siklon tropis yang terjadi di wilayah utara Maluku Utara. Sehingga dengan adanya bibit siklon tropis tersebut menyebabkan adanya dampak-dampak secara tidak langsung berupa kecepatan angin yang tinggi dan gelombang di perairan juga tinggi seperti itu. Kondisi ini perlu diwaspadai untuk teman-teman nelayan, teman-teman motoris yang menggunakan kapal-kapal dengan ukuran yang kecil seperti itu. Diwaspadai adanya potensi peningkatan gelombang dan peningkatan kecepatan angin di perairan. Dan untuk jalur-jalur penyeberangan, motoris speedboat juga mewaspadai dan berhati-hati dengan adanya peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan penyeberangan juga. Dan kami menghimbau untuk rekan-rekan untuk tetap mengupdate informasi resmi dari BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate dan tetap mengupdate informasi yang kami update secara setiap hari di sekitar jam 7 hingga jam 8 pagi. Peringatan dini gelombang tinggi dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate ini berlaku dari Minggu 14 Juni sampai dengan Rabu 17 Juni 2024. Dari Sofifi Maluku Utara, Henry Nanlohi, Karol Komalik melaporkan.
Sementara itu, saudara, dari Halmahera Utara, kapal tol laut yang menyinggahi Pelabuhan Galela telah mempermudah masuk maupun keluarnya barang dari dan ke Kabupaten Halmahera Utara. Dampaknya dirasakan masyarakat karena dapat menekan harga barang kebutuhan pokok di pasaran serta menunjang tumbuhnya aktivitas perekonomian. Masuk keluarnya barang dari dan ke Kabupaten Halmahera Utara saat ini mulai lancar dengan kehadiran kapal tol laut yang menyinggahi Pelabuhan Galela. Sejumlah kalangan mengapresiasi kehadiran kapal tol laut yang menyinggahi Pelabuhan Galela yang awalnya disinggahi 2 kapal dengan kuota 70-an kontainer. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Halmahera Utara, Nyoter Kunu, mengakui kapal tol laut yang menyinggahi Pelabuhan Galela sangat berdampak positif terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Kami di tol laut ini kita kena di trek 9. Ya, trek 9 ini dia dari Surabaya ke Makassar, Makassar ke Galela dan ke Morotai dulu ke Galela, terus ke Maba dan kemudian Weda dan Surabaya. Nah, kita sangat bersyukur bahwa ketika tol laut ini datang, dia membawa barang-barang atau barang kebutuhan pokok masyarakat yang tentunya itu sangat berdampak. Kami berharap karena keadaan ini untuk menjaga kestabilan harga, kemudian program tol laut juga ini untuk menjaga disparitas harga dan kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi. Sementara Ketua Komisi 3 DPRD Halmahera Utara Syahril Haji Rauf menilai masuknya kapal tol laut ke Pelabuhan Galela yang membawa barang kebutuhan pokok merupakan indikator hadirnya kesejahteraan masyarakat. Kapal tol laut yang langsung dari Surabaya dapat mengurangi disparitas harga di pasaran sehingga tingkat inflasi dapat tetap terjaga yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Keputusan tol laut dan salah satu titik yaitu di Halmahera Utara, tepatnya di Pelabuhan Galela, kami sudah berharap bahwa ini adalah indikator kesejahteraan masyarakat yang sangat kuat. Kenapa? Karena kita harus menjaga inflasi, di mana salah satu indikator kuat adalah soal standarisasi harga atau angka kemahalan dan lain-lain. Kehadiran tol laut ini sangat terasa bahwa disparitas harga itu sangat kecil karena itu berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kehadiran kapal tol di Pelabuhan Galela diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum di Halmahera Utara. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, bencana alam hingga warga hilang di laut kerap kali terjadi di Maluku Utara, terutama saat cuaca ekstrim. Lalu seperti apa upaya pencarian dan pertolongan warga yang dilakukan oleh tim SAR Ternate? Berapa personil dan sarana prasarana yang disiapkan? Selengkapnya kita simak dialog yang telah direkam bersama Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate, Fatur Rahman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan segmen dialog dalam program Maluku Utara hari ini bersama saya Cetiza Lumingkewas. Tentunya kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yakni peran dari tim SAR Ternate dalam kehidupan masyarakat. Pemirsa, upaya pencarian dan pertolongan terus dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dalam hal ini untuk bisa menjaga kondusivitas warga. Nah, lalu secara spesifik seperti apa tentunya peran, tugas pokok maupun juga fungsi yang dilakukan oleh tim SAR Ternate dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah ada bersama dengan saya, yakni Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate, Bapak Fatur Rahman. Baik, salam jumpa. Selamat pagi. Pak Kakansar, ya, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, sehat ya, Pak ya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak, Pak, sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang bersama kami dalam program Maluku Utara hari ini. Baik, Pak, sebelum kita akan lebih lanjut menanyakan terkait dengan program maupun juga upaya pencarian dan pertolongan seperti apa yang dilakukan oleh tim SAR Ternate, saya penasaran, Pak, sebenarnya apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi bahkan juga peran yang dilakukan oleh tim SAR Ternate? Baik, dapat kami sampaikan tugas dan fungsi Basarnas atau Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate itu memiliki tugas terhadap satu kecelakaan kapal. Kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, kondisi membahayakan manusia, ataupun
bencana dan musibah lainnya. Nah, di dalam pelaksanaan itu pun dalam tugas pokok dan fungsinya kita adalah melakukan pencarian dan pertolongan sesuai dengan Undang-Undang 29 tahun 2014. Nah, begitu pada saat terjadinya bencana, tugasnya Basarnas ada tugas di situ sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007. Terkait dengan di situ adanya bencana yang menyebabkan adanya korban jiwa. Nah, tugasnya Basarnas di situ akan melaksanakan pencarian, melaksanakan pertolongan terhadap kondisi kedaruratan. Kalau kita berbicara tentang kebencanaan, kalau kita berbicara tentang aturan pencarian dan pertolongan terhadap Basarnas sendiri, kecelakaan penerbangan, kecelakaan laut, kecelakaan kapal, nah, dan kondisi membahayakan manusia ataupun adanya kondisi kegawat daruratan. Nah, itu tugas pokoknya kami. Kami melaksanakan pencarian. Ya. Nah, seperti itu. Baik, jadi memang ini sebagai upaya misi kemanusiaan juga ya Pak Betul, ya, yang siap. ada di Provinsi Maluku Utara. Ya. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana untuk informasi terkini, bahkan juga hal-hal yang bisa disampaikan Pak terkait dengan evakuasi warga atau korban yang hilang di Selat Capalulu, Maluku Utara? Ya, dapat kami sampaikan begitu kami menerima informasi bahwa adanya longboat berangkat dari satu titik di daerah terjatuh di dalam boat, ya MOB, kita langsung mengambil suatu tindakan. Tindakannya adalah begitu kita terima informasi, begitu kita terima laporan, ya otomatis kita akan menindaklanjuti. Dengan bagaimana? Dengan berkoordinasi, dengan pola pencarian. Nah, setelah itu baru kita berkoordinasi dengan potensi-potensi yang ada. Siapa aja potensi yang di situ yang sudah memiliki kemampuan secara search and rescue. Nah, begitu menindaklanjuti laporan tersebut, tim pun kita berangkatkan. Dari mana? Dari unit siaganya kita yang ada di wilayah kerjanya kita, yaitu di Sanana. Kita berangkatkan dari Posar Sanana menuju ke Selat Capalulu. Nah, menuju Selat Capalulu, begitu nyampe di situ, kita koordinasi dengan potensi yang sudah dilaksanakan pencarian oleh keluarga dan potensi SAR yang ada di daerah tersebut. Siapa aja? Ada TNI, ada Polri, ada dari Polair di situ, ada pun masyarakat di situ yang membantu pencarian. Nah, begitu proses pencarian kita laksanakan, nah begitu masuk di hari ke-3 pencarian, nah itu ada melihat speedboat melintas melaporkan bahwa temukan ada mayat terapung-apung. Nah, begitu tim lagi melakukan pencarian, secara otomatis akan bergeser menuju ke lokasi tersebut untuk melaksanakan proses namanya proses evakuasi. Nah, kita laksanakan proses pencarian, kita sudah lakukan. Terus selanjutnya kita proses evakuasi. Begitu kita evakuasi, korban tersebut dalam keadaan meninggal, nah kita serahkan ke keluarga korban. Jadi seperti itu. Baik, jadi memang ini tidak hanya peran dari tim SAR saja, tapi Betul. juga tentunya kolaborasi ya Betul. antar pihak kepentingan terkait lainnya. Ya. Baik, dan selanjutnya ini Pak, kalau saat ini kan kita lihat memang dalam beberapa hari terakhir cuaca ekstrim melanda Ya. beberapa daerah yang ada di Provinsi Betul. Maluku Utara ya. Nah, lalu tindakan pencegahan maupun juga antisipasi dari tim SAR Ternate ini seperti apa? Baik, tindakan yang kita lakukan begitu menerima informasi, kita tetap akan melaksanakan koordinasi antar sektor. Antar sektor dalam artian di situ ada yang namanya pemerintah daerah, ada yang namanya instansi. Instansi di situ adalah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika. BMKG menginformasikan bahwa akan terjadi yang namanya cuaca ekstrim, namanya prediksi. Ya. Nah, begitu adanya informasi seperti itu, yang terakhir ini kita terima adalah tanggal 10, 11, 12 bahwa akan ada terjadi cuaca ekstrim dengan tingkat hujan tinggi, angin kencang, dan gelombang juga tinggi. Nah, begitu kita mendapatkan informasi tersebut, secara otomatis apa yang kita lakukan? Kita melaksanakan kesiapsiagaan terhadap diri kita dulu. Kesiapsiagaan yang kita laksanakan termasuk juga bagaimana kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui BPBD. Bahwa akan terjadi, termasuk BPBD pun sudah menerima informasi tersebut bahwa akan terjadi informasi cuaca. Nah, terus kita koordinasi bagaimana dengan laut. Nah, kita berkoordinasi dengan KPLP, dengan Syah Bandar bahwa ada informasi dari BMKG. Kita sudah siap siaga, kesiapsiagaan kita tingkatkan.
Untuk mengantisipasi begitu adanya laporan, ya kita tindak lanjuti laporan tersebut. Jadi seperti itu. Baik, jadi memang melihat juga informasi dari warga ataupun juga pihak terkait lainnya ya Pak ya. Nah Pak, kalau misalnya dalam suatu daerah terjadi tentunya bencana alam ataupun juga ada warga hilang di perairan sekitar Maluku Utara, lalu mekanisme untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut seperti apa Pak? Bagaimana kesiapan dari tim rescue maupun juga armada, bahkan sarana dan prasarana dari tim SAR Ternate? Kita berbicara terkait dengan bagaimana kalau terjadi. Nah, begitu terjadi secara otomatis akan informasi itu melalui pemerintah daerah maupun nantinya dari yang bersangkutan akan menghubungi kita langsung dengan adanya kita melaksanakan siaga 24 jam kita di sini. Begitu ada informasi tersebut kita tindak lanjuti. Di daerah mana? Nah, petugas siaga ataupun tim rescue yang ada di situ sudah kita siapkan. Begitu ada informasi ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada yang terdekat nggak dengan lokasi tersebut? Siapa terdekat di situ? Misalkan ada pihak kepolisian, ada pemerintah daerah, atau pemerintah desa. Kita berkoordinasi dengan mereka bahwa ada kejadian seperti ini. Dia yang kita gerakkan. Atau begitu ini kita bergerak langsung menuju ke lokasi. Nah, itu yang kita lakukan selama ini, termasuk himbauan-himbauan pun pada saat melakukan penyeberangan, ya kita sampaikan bahwa tetap memperhatikan namanya keselamatan. Jangan kita, karena ada cuaca seperti ini, jelas kita harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan gitu loh. Apakah kita menghentikan ininya? Nah, pada saat banyak kejadian-kejadian kan karena pada faktor cuaca. Faktor dari kelalaian, satu tidak menggunakan alat keselamatan, life jacket dia tidak pakai. Minimal ya di dalam alat tersebut ada namanya alat apung atau alat komunikasi yang bisa kita hubungi. Nah, terkait dengan apa yang Mbak tanyakan tadi, bagaimana kalau di daerah lain terjadi? Kalau di daerah lain terjadi, wilayah kerjanya kita secara otomatis kita akan, begitu terima laporan, kita akan menghitung jarak dari kantor kita atau jarak dari yang terdekat siapa. Apakah kita memiliki 4 unit di sini. Ada yang di Halsel, ada yang di Tobelo, Posar, ada yang di Morotai, ada yang di Sanana. Begitu kalau memang daerah itu yang terjadi, secara otomatis kita akan koordinasikan bahwa ada kejadian seperti ini. Kita gerakan dari situ. Jadi seperti itu. Baik, jadi memang koordinasi maupun juga kolaborasi terus dilakukan ya Pak Siap. ya. Lebih spesifik lagi Pak, bagaimana sinergitas dengan pihak pemangku kepentingan terkait lainnya tentunya, apalagi di Provinsi Maluku Utara? Kalau berbicara sinergitas, alhamdulillah sinergitas kita dengan potensi SAR ataupun dengan pemerintah daerah, alhamdulillah selama ini kita sudah berjalan, baik secara komunikasi, baik secara pada saat pelaksanaan kegiatan pun kita selalu hadir, kita selalu mendukung, karena tugas kita adalah mendukung pemerintah daerah, mendukung masyarakat untuk demi keselamatan kita bersama, kan gitu. Itu. Baik, nah ini Pak, apakah ada imbauan maupun juga harapan bagi masyarakat maupun juga para pemangku kepentingan terkait lainnya untuk bisa terus menjaga keamanan maupun keselamatan warga? Baik, dapat kami sampaikan himbauan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik itu berwisata, kita berbicara wisata di air, tetap yang namanya alat keselamatan. Selalu kita memperhatikan menggunakan alat keselamatan. Apa sih alat keselamatan yang ada, termasuk mungkin daerah-daerah yang rawan. Bagaimana kita melihat himbauan-himbauan tersebut. Termasuk juga pada saat sekarang dengan fenomena cuaca, memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemerintah lewat BMKG dengan prediksi cuaca yang ada saat ini. Nah, itu harus kita cross check and balance. Balance bagaimana begitu informasi tersebut kita terima, kita harus seperti apa nih? Harus kita seimbangkan. Berarti harus kita mensiasati bagaimana, saya mau perjalanan ini, harus kita kurangi perjalanan kita. Makanya dengan melihat teknologi yang ada sekarang ini, handphone sekarang sudah ada namanya aplikasi BMKG kan, memprediksi cuaca besok bagaimana, lusa bagaimana, jadi jelas. Nah gitu. Baik, jadi memang bagi warga juga tentunya harus memfollow up begitu ya Pak ya, maupun juga update informasi terkini, apalagi terkait dengan cuaca yang saat ini terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat atau cuaca ekstrim. Baik, terima kasih banyak tentunya Pak Kansar untuk informasinya yang sangat bermanfaat untuk program Maluku Utara hari ini. Dan semoga sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik, dan pemirsa, demikianlah akhir dari dialog kami dalam program Maluku Utara hari ini, dan nantikan tentunya dialog-dialog menarik dengan topik ataupun juga judul yang relevan di tengah masyarakat.
Baik saudara, itulah tadi dialog singkat bersama dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate Fatur Rahman. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2025. Proyeksi ini fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan kesempatan kerja, dan menangani kesenjangan sosial. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA PPAS tahun anggaran 2025 telah disampaikan penjabat Gubernur Samsudin Kadir pada rapat paripurna bersama DPRD Provinsi Maluku Utara. Penjabat Gubernur menyampaikan bahwa rancangan KUA PPAS ke depan fokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meliputi perwujudan ekonomi berkualitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan menangani kesenjangan sosial, serta transformasi tata kelola melalui reformasi birokrasi. Sehingga proyeksi indikator makro pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun 2025, yakni target indeks pembangunan manusia sebesar 71,12%, tingkat kemiskinan ditekan menjadi 4,95 hingga 5,15%, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 3,80 hingga 4,00%, dan laju pertumbuhan ekonomi 14,90 hingga 16,00%. Pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 membawa konsekuensi bagi pengelolaan keuangan daerah, termasuk dari sisi perencanaan dan anggaran. Demikian juga berlakunya Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan yang telah melahirkan berdasarkan terjadinya perubahan terkait klasifikasi, kualifikasi, dan nomenklatur program-program dan subkegiatan, sehingga penyusunan rencana KUA dan PPS tahun anggaran 2025 Usai rapat paripurna, rancangan KUA PPAS akan dikaji, dibahas, dan disepakati DPRD sehingga menjadi dokumen dan acuan bersama. Pihak pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap tahapan pembahasan laporan KUA PPAS diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, sebagaimana komitmen yang ditunjukkan melalui Fakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan KUA PPAS 2025. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu saudara, seusai penandatanganan Fakta Integritas dalam rapat paripurna, DPRD Provinsi Maluku Utara mengagendakan rapat internal Banggar besok hari sebagai tindak lanjut penyampaian kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Maluku Utara tahun anggaran 2025. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Kuntu Daud menerima penyampaian kebijakan umum anggaran atau KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS dari penjabat Gubernur Maluku Utara Samsudin Kadir pada rapat paripurna pagi tadi. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS harus disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025. Untuk itu DPRD kini segera menindaklanjuti hasil penyampaian KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 ini, di mana KUA dan PPAS tersebut akan dibahas secara bersama-sama oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Besok dijadwalkan rapat internal Banggar sehingga diupayakan bulan Agustus mendatang dapat segera ditandatangani nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS antar Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku Utara sebagai dasar dalam penyusunan RKA SKPD untuk selanjutnya dapat disusun rancangan APBD tahun anggaran 2025. Penyampaian KUA PPAS untuk APBD Induk itu disampaikan pada minggu kedua bulan Juli, dan alhamdulillah sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan telah disampaikan. Oleh karena itu maka kita dari DPRD akan segera menindaklanjuti. Jadi agenda kita insya Allah menindaklanjuti hasil penyampaian KUA PPAS tadi. Besok kita sudah jadwalkan untuk rapat internal Banggar untuk membahas kelanjutan daripada pembahasan KUA PPAS tadi.
Pada rapat paripurna ini juga turut dilakukan penandatanganan Fakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan KUA dan PPAS tahun 2025 yang ditandatangani oleh penjabat Gubernur Maluku Utara Samsudin Kadir, Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud, Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Muhammad Abu Sama, Sahril Tahrir, Rahmi Hussein, dan Ketua TAPD Kadri Laace. Tim Liputan Maluku Utara melaporkan. Baik saudara, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti berbagai informasi dari Maluku, Sulawesi, dan Papua dalam segmen Klik Sulampa. Klik Sulampa yang pertama dari Gorontalo. Pasca banjir, beberapa titik wilayah kota Gorontalo masih tergenang air, terutama di Kelurahan Ipilo yang terkenal dengan kawasan langganan banjir. Warga mengungkapkan bahwa aliran pembuangan yang tidak memadai membuat situasi ini semakin sulit untuk diatasi. Banjir melanda sebagian besar wilayah kota Gorontalo sejak Rabu kemarin, mengakibatkan banyak rumah warga terendam banjir. Meskipun beberapa area mulai surut, namun masih ada pemukiman warga yang masih tergenang air. Salah satunya di wilayah Kelurahan Ipilo yang dikenal sebagai kawasan langganan banjir. Salah seorang warga, Mukhtar Arsyad, mengungkapkan aliran pembuangan yang tidak memadai membuat air dari luapan banjir lama surut. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengantisipasi persoalan ini dengan langkah normalisasi sungai berupa pengerukan di bantaran sungai. Memang kalau di sini kemarin sejak hari Rabu sampai dengan hari Jumat kami beroleh bencana alam yaitu banjir yang kurang lebih di sini tingginya kurang lebih 30-50 cm. Dan ini masih sampai saat ini di belakang kami ini ada genangan-genangan yang masih tetap belum surut. Karena apa? Memang kalau genangan di sini untuk alirannya, untuk pembuangan itu agak sulit. Dan ini termasuk kelompok yang tadi kami sampaikan dari 30 orang kelompok keluarga, kelompok Anita Tani, ini termasuk ini. Dan ini merupakan juga hambatan kami ketika kalau musim penghujan agak tinggi, ya pasti banjir di sini kami susah untuk mengatasinya. Hingga saat ini kondisi cuaca di kota Gorontalo masih belum sepenuhnya stabil. Warga pun diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan yang bisa saja terjadi setiap saat. Teti Novianti, Wahyu Talib, TVRI Gorontalo. Baik saudara, itulah tadi segmen Klik Sulampa untuk edisi hari ini, dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiran cuaca yang berlaku besok Selasa 16 Juli 2024. Data ini kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Utara. Baik saudara, informasi tentang perakiran cuaca tadi mengakhiri kebersamaan Anda dengan kami. Namun jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan kami ketengahkan ke layar kaca Anda program acara
Pesona Indonesia dengan judul Hikayat Kolano dan Sultan. Selamat malam dan sampai jumpa.